Sebelumnya, tabe selamat linguna latai, salam sawujud karende malempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Jumiati dari kelas B Pendidikan Agama Hindu semester 4. Di sini saya akan membacakan pandehen yang saya ambil dari kitab suci Panaturan pasal 35 yang berbunyi, Raja Bunu Ewen Hanak Hajaria memungkat arep berlewu bukit batu nindang tarung, mangka lewu intu lewu bukit tampak raja, yang saya ambil dari ayat 13 sampai dengan 16. Ayat 13. Kemudian Raja Ujuh Kanduang berkata, kalau terdapat kekurangan di dalam kehidupan keluargamu Raja Bunu, engkau meminta kekuranganmu tersebut dari ayahmu, menyamai tunggul garing janjahunan laut dan ibumu, kemeluh putak bulau janjulen karangan di lewu bukit batu nindang tarung. Ayat 14. Sebab lewu bukit nindang tarung, sesungguhnya segala harta kekayaan dan barang-barang yang diperlukan olehmu semuanya lengkap. Seperti behas menyangin tinyang, pundang lauk ilai-ilai langit, padang lalang tambangap langit, dan barang tersebut tidak bisa habis serta makin bertambah. Ayat 15. Setelah itu Raja Ujuh Hakanduang pulang kembali menuju tahta kemuliaannya di batang danum Banyahu Bulau. Ayat 16. Setelah beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya, Raja Bunu sekeluarga tinggal di lewu bukit tambak raja di tumbang lawang langit. Mereka hidup tenang, bahagia, dan setiap saat Ranying Hatala memperhatikan mereka. Kesimpulan dari pandehen yang saya bacakan ini adalah, jika dalam hidup kita banyak terdapat kekurangan atau cobaan, hendaknya kita meminta kepada Ranying Hatala Langit bagaimana caranya supaya kita bisa melewati semua cobaan yang ia berikan dengan kita tanpa melakukan hal yang tidak ada dalam ajaran Ranying Hatala Langit. Misalnya seperti kita kekurangan kebutuhan makanan pokok sehari-hari seperti beras, sayur mayur, lauk mauk. Hendaknya kita tidak melakukan semua yang tidak baik untuk mendapatkan kebutuhan kita itu, seperti mencuri, mengambil hak orang lain, dan menjual hak orang lain. Sebab karena di dunia ini semuanya sudah tersedia oleh Ranying Hatala Langit, seperti tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran yang bisa dimanfaatkan dari hutan dan alam sekitar, seperti contohnya kalakai, jamur, dan banyak lain lagi. Seperti di sungai juga terdapat banyak ikan. Kita hendaknya menjaga alam supaya kita bisa menikmati hasil baik dari alam itu sendiri. Kita hendaknya tidak merusak alam, lingkungan, dan sungai. Jika kita merusak semua itu, kita juga yang akan mendapatkan dampak dari perbuatan kita sendiri. Dan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari, hendaknya kita tidak boleh melakukan semuanya itu dengan cara mencuri, menjual hak orang lain, merebut hak orang lain. Sebab kita di dunia ini memiliki yang namanya hukum karma. Apa yang kita perbuat itu juga yang akan kita dapatkan, baik itu di kehidupan yang akan datang maupun di kehidupan yang sekarang. Karena kita hidup di dunia ini tidak luput dari awasan Ranying Hatala Langit. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Apapun yang kita lakukan, Tuhan itu tahu, maupun kita berbuat baik ataupun berbuat kejahatan, Tuhan itu tahu. Jadi kita di dunia hendaknya selalu berbuat kebaikan, baik terhadap manusia, terhadap sesama, terhadap lingkungan, tumbuhan, dan hewan. Karena semua itu juga berdampak akan diri kita sendiri. Kita harus mempercayai kuasa doa dari Ranying Hatala Langit, karena apapun yang kita minta pasti Tuhan akan kabulkan.
Tapi dalam doa kita juga harus diiringi dengan usaha, karena jika doa tanpa usaha itu percuma. Sekian pendehen dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucap dengan Pramasanti dan Sahi. Om Santi 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 Om Sahe.